Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Gaptek News. Seperti biasa, kalau gue udah bikin Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita mengenai teknologi PC yang menurut gue menarik tapi nggak tahu kalau menurut lo. Pada Gaptek News kali ini, seenggaknya ada 5 highlight berita yang bakalan gue kasih ke kalian. Yang pertama ini adalah mengenai rumor atau bocoran dari AMD mengenai arsitektur terbaru mereka, yaitu Zen 6, atau codename-nya itu ialah Olympic Ridge. Kabarnya sih, AMD telah mengkonfirmasi bahwa generasi CPU desktop barunya itu bakalan dinamai Ryzen Olympic Ridge, yaitu arsitektur Zen 6 yang akan dirilis dengan beragam config, mulai dari 6 hingga 24 core. Termasuk opsi single CCD-nya yaitu 6 core, 8 core, 10 core, 12 core, dan dual CCD-nya di 16, 20, dan 24 core untuk menangani beban kerja yang lebih berat. Jadi kalau biasanya CPU single CCD-nya Ryzen itu paling tinggi ada di 8 core, sekarang kita bisa temuin maksimalnya di 12 core. Tentu generasi baru ini akan menawarkan performa multi-core yang pasti akan jauh lebih tinggi ya. Kalau IPC-nya pasti ada peningkatan, tapi kita belum tahu peningkatan dari IPC-nya itu seberapa besar. Ditambah lagi juga AMD punya senjata khusus yaitu X3D yang biasanya di line up belakang-belakangnya nanti itu pasti bakalan dirilis juga sama AMD. Atau mungkin justru malah di awal-awal ini udah ngeluarin versi X3D, kita nggak tahu juga. Yang menarik adalah bahwa arsitektur Zen 6 ini masih menggunakan soket AM5, jadi motherboard kalian yang udah punya chipset 600 series atau 800 series, itu masih bisa di-upgrade lagi CPU-nya dengan jumlah core yang jauh lebih tinggi nantinya di arsitektur Zen 6. Kabarnya si AMD ini dengan Zen 6-nya itu bakalan diluncurkan pada pertengahan tahun 2026 atau second half 2026. Gue berharap sih ini bakalan diumumin di Computex 2026 ya, tepatnya pada akhir Mei dan juga awal Juni 2026 nanti. Semoga aja bertepatan pada Computex nanti sehingga kita bisa coverage lebih jauh mengenai CPU dari Zen 6 ini seperti apa. Kabarnya juga untuk Intel itu di versi desktopnya CPU terbarunya juga bakalan diumumkan pada second half tahun 2026. Kita lihat aja bagaimana persaingan antara Intel dan AMD kali ini. Berita selanjutnya ialah penundaan GPU Nvidia, yaitu adalah RTX 50 Super Series dan juga RTX 60 Series. Menurut laporan dan pengamatan dari Video Cards, rencana Nvidia untuk merilis GeForce RTX 50 Series telah ditunda atau dikesampingkan. Sementara seri penerusnya yaitu RTX 60 Series yang semula diharapkan mulai produksi massal pada akhir 2027, kini tampaknya terdorong ke tahun 2028 atau lebih lagi. Jawabannya apa? Ya, tentu kalian udah pada tahu karena produksi chipnya itu diprioritaskan dulu untuk keperluan AI company yang ada di luar sana. Nggak cuma chipnya aja yang memang didorong untuk keperluan data center atau AI, tapi memang juga kelangkaan dari memori yang sebetulnya bukan langka sih, tapi memang lebih banyak dibeli sama perusahaan-perusahaan AI juga, atau sama data center ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa Nvidia memang bakalan fokus paling nggak untuk tahun ini dan tahun depan itu bakalan lebih fokus dulu untuk ke data center ketimbang GPU-GPU untuk para gamer. Karena mau gimana lagi, infrastruktur AI itu permintaannya memang lagi sangat-sangat tinggi. Berita selanjutnya juga kurang begitu mengenakan, yaitu adalah peringatan dari CEO Phison yang mengatakan bahwa bakalan banyak perusahaan elektronik yang bisa gulung tikar. CEO dari Phison mengatakan bahwa kekurangan DRAM dan juga NAND untuk konsumer elektronik ini bakalan mengakibatkan kebangkrutan untuk perusahaan-perusahaan konsumer elektronik. Ya contohnya seperti di PC consumer, yaitu PC desktop ataupun laptop, habis itu untuk keperluan mungkin seperti konsol, TV, tablet, smartphone, dan lain sebagainya yang memang membutuhkan memori dan juga storage. Gak main-main ini si CEO ngomongnya, karena dia berani mengatakan bahwa mungkin banyak perusahaan-perusahaan elektronik itu bakalan bangkrut di akhir tahun 2026 ini. Dia tuh ngomong gini karena ada alasannya, karena untuk pabrikan memori ini menuntut untuk bayar di muka untuk 3 tahun produksian. Jadi ya kalau misalkan ada produsen barang elektronik nih yang membutuhkan memori dan juga storage, itu misalkan dia minta volume sekian gitu, ya kan per tahun gitu, ya udah langsung harus bayar 3 tahun dulu, dan itu harganya juga udah ditinggiin sama pabrikannya. Jadinya kalau misalkan perusahaan ini nggak mampu untuk bayar 3 tahun ke depan di muka bahkan bayarnya gitu ya, produksi mereka tentu bakalan jadi terhambat karena mereka nggak bakalan dapat supply-nya juga. Kalau produksinya nggak jalan, otomatis kan profitnya juga nggak bakalan jalan juga. Jadi keuangan dari perusahaannya bakalan terkeok-keok lah karena kenaikan harga yang diminta sama produsen memori atau storage-nya itu sendiri. Krisis memori DRAM dan juga NAND ini juga diprediksi bakalan berlanjut sampai tahun 2030 plus.
Pison juga menyatakan bahwa kekhawatirannya bahwa kekurangan DRAM dan NAND bukanlah fenomena sementara, tapi merupakan perubahan struktural akibat dominasi permintaan AI yang sangat tinggi. Penyebabnya apa? Ya kalian udah pada tahu lah penyebabnya karena apa. Tapi di luar itu ya ini karena pabrikan-pabrikan memori dan juga NAND itu belum mau untuk memperbesar skala produksian dari chip memori dan juga chip NAND mereka. Kalau misalkan produksiannya itu udah bisa diperbesar lagi skalanya, seharusnya permintaannya bisa dipenuhi. Tapi untuk saat ini paling nggak sampai tahun 2030, sepertinya pabrikan-pabrikan memori dan juga storage ini belum mau memperbesar skala produksi mereka lagi. Atau kalaupun sedikit diperbesar sekarang-sekarang, ya itu untuk memenuhi permintaan infrastruktur AI dan juga data center. Ya paling nggak seperti itu dulu yang mereka mau karena biar lebih cepat balik modalnya daripada ke konsumer. Tadi beritanya udah nggak mengenakan banget, sekarang kita masuk ke bocoran benchmark lagi aja kali ya. Karena ini ada bocoran dari IGP-nya Intel, yaitu Intel Arc B370, yang mana bocoran dari notebook check ini bahkan mengatakan bahwa si Intel Arc B370 itu bisa selevel atau sedikit di atas dari sebuah RTX 4050 laptop GPU. Benchmark awal ini sih sebenarnya menunjukkan bahwa Intel Core Ultra 5 338H yang dilengkapi dengan iGPU Intel Arc B370 yang memiliki 10 Xe core menunjukkan hasil performa yang cukup dekat dengan Arc B390 yang jumlah Xe core-nya lebih tinggi. Tapi ini bahkan masih di atas dari salah satu RTX 4050 laptop pada pengetesan dari notebook check. Menandakan bahwa GPU terintegrasi Intel generasi terbaru ini semakin mendekati kemampuan GPU discrete mainstream. Ditambah lagi, Intel juga kan sekarang udah memiliki fitur AI seperti multi-frame generation yang mana fitur ini juga sebetulnya sama-sama diadopsi oleh RTX 50 series, sementara RTX 4050 nggak memiliki itu. Jadi sebetulnya untuk sebuah iGPU yang memiliki performance yang cukup identik dengan sebuah RTX 4050 laptop, ini akan menjadi iGPU yang sangat-sangat cantik sekali. Tinggal bagian harganya aja kayak gimana, karena kita bakalan temuin nih untuk laptop yang pakai Intel Arc B370 atau B390, ini pasti bakalan laptop-laptop yang ultra thin lah bisa dibilang, sekelas-kelasnya ZenBook mungkin, atau sekelasnya IdeaPad Slim gitu ya, atau mungkin sekelasnya HP OmniBook kayak gitu-gitu ya, atau Acer Swift kayak gitu-gitu. Itu kita bakalan temuin di level-level laptop yang seperti itu, yang mana memang harganya juga biasanya nggak selalu terjangkau. Tapi kita berharap aja harganya jauh lebih kompetitif karena kita bisa mendapatkan laptop yang sangat-sangat ringan untuk dibawa kemana-mana tapi masih tetap powerful, baik itu dicolokin power adapter ataupun hanya menggunakan baterai aja. Dan ini jadinya berpotensi sangat baik apabila dijadiin sebuah handheld kali ya. Mantep banget nih kayaknya. Oke, kurang lebih segitu ya highlight berita yang bisa gue sampaikan pada Gaptek News kali ini. Kira-kira menurut kalian highlight mana yang paling menarik? Atau mungkin kalian punya update berita terbaru? Silahkan drop aja di kolom komentar di bawah ya. Oh ya, gue mau ngingetin juga sekali lagi kalau misalkan kalian itu berencana untuk beli PC rakitan dan pingin PC rakitan itu lebih praktis dan bahkan lebih terjangkau juga, kalian bisa cek di www.gaptek.id karena gue juga sekarang udah mulai jualan PC rakitan di sana yang spesifikasinya juga bahkan ada yang diracik langsung sama gue. Bisa cek di situ atau bisa cek di tag produk yang gue sematkan di video ini ya. Oke, terima kasih udah nonton sejauh ini. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.